Bunda. Halo, hai. Hai, halo. Shalom. Shalom Bunda. Good morning everybody. Good morning, Miss. How are you this morning? We are fine. Tepuk tangan Kasper. Aku hebat. Aku pintar. Tampil beda. Ganti gaya. Ganti gaya lagi. Oke, tepuk tangan buat semua. Oke anak-anak, berjumpa lagi ya di video pembelajaran kita di hari apa? Selasa. Iya, betul sekali, di hari Selasa ya. Nah, jadi kita ketemu lagi di video pembelajaran kita di hari kedua di hari Selasa. Jadi anak-anak harus tetap semangat dan harus tetap jaga kesehatan. Dan tak lupa juga kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita masih belajar lewat video pembelajaran, lewat Google Meet, tapi kita bersyukur karena kita masih bisa belajar. Oke, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita ucapkan doa belajar bersama-sama. Lord Jesus, we will study now. Bless us and our teacher to teach us. Thanks God, amen. Oke anak-anak, nah sepanjang satu minggu ini kita pasti ada ayat hafalan ya. Kemarin sudah Bunda ucapkan dan anak-anak juga belajar ucapkan. Kalau begitu kita ucapkan lagi sama-sama ayat hafalan kita ya. Bisa? Bisa Bunda. Oke, karena ini baru hari kedua, kita akan ucapkan pelan-pelan dulu ya. Oke, ikuti Bunda. Lukas 6 Lukas 6 ayat 36. ayat 36. Hendaklah kamu murah hati Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu sama seperti Bapamu adalah murah hati. adalah murah hati. Lukas 6 Lukas 6 ayat 36. ayat 36. Hendaklah kamu murah hati Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu sama seperti Bapamu adalah murah hati. adalah murah Ya, hati. jadi firman Tuhan kali ini mau mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Kita hati. harus menjadi anak yang murah hati ya. Contohnya kita suka menolong, suka berbagi, bukan tidak berbagi pelit. makanan saja ya, tapi berbagi mainan. Kemudian tidak pilih-pilih teman ya. Kemudian tidak merampas barang milik orang lain ya. Harus diminta baik-baik ya. Nah, jadi kita harus belajar jadi anak yang murah hati sama seperti Tuhan yang murah hati ya. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus harus juga belajar murah hati. Oke, nah sebelum masuk dalam pembelajaran kita mau menyanyi dulu supaya anak-anak lebih semangat di rumah ya. Bisa anak-anak? Bisa Bunda. Oke, kita akan menyanyi, dengarkan musiknya. Hujan rintik-rintik, Turun rintik-rintik di halaman, di jalanan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Lagi ya. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik di halaman, di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Oke, ini dia lagu kita ya. Karena sepanjang satu minggu ini kita belajar tentang tema tentang air, api, dan udara. Dan subtema yang kita akan pelajari sepanjang satu minggu ini adalah air. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita masuk di materi kita yang pertama. Nah, di materi kita yang pertama, kita akan mendiskusikan anak-anak siapa di sini yang suka minum air. Saya Bunda. Tentunya air yang sudah dimasak ya. Siapa? Ya, saya. Oke, kira-kira kalau kita rajin minum air, badan kita bisa sehat tidak? Bisa. Iya, betul sekali, badan kita pasti sehat. Nah, tentunya kalau misalnya ada air bersih, pasti ada air tidak bersih, air kotor ya. Di sini Bunda akan perlihatkan secara langsung ya.
Nah, di sini Bunda menggunakan Bunda sudah menyiapkan ya. Ini air, kira-kira air bersih apa air kotor yang Bunda pegang? Di sebelah kanan air bersih dan ini air kotor. Nah, kalau ciri-ciri air bersih kira-kiranya seperti apa? Yuk coba kita perhatikan. Ciri-ciri air bersih, dia tidak, lihat, tidak ada kotorannya, dia tidak berwarna ya, dia bening. Kalau air yang kotor, nah lihat, dia berwarna, kemudian dia banyak kotorannya di dalam dan ini tidak layak untuk diminum ya, tidak layak untuk diminum karena airnya kotor ya. Jadi anak-anak, kalau kita mau minum air, kita harus meminum air yang bersih dan airnya sudah dimasak juga ya. Nah, supaya badannya sehat dan kuat ya. Nah, jadi bisa ya tahu anak-anak kalau ini perbedaan air kotor, kalau ini air bersih. Kalau air bersih itu dia layak diminum, tapi kalau air kotor dia tidak bisa diminum ya, karena biasa air kotor ini dia bau. Ciri-cirinya yang pertama juga bau, kemudian dia banyak kumannya ya. Nah, sehingga tidak bagus untuk tidak bagus untuk tubuh kalau diminum. Jadi kalau air kotor itu tidak bisa diminum karena dia banyak banyak kuman, kemudian dia juga bau. Beda dengan air yang bersih ya, dia tidak bau, kemudian dia juga bisa diminum setelah sudah dimasak ya. Oke, nah kemudian anak-anak, kita juga harus selalu bersyukur ya. Nah, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena tanpa air kita tidak bisa hidup. Jadi makhluk hidup contohnya seperti manusia, kemudian tanaman, kemudian binatang, itu semua memerlukan air untuk hidup. Nah, kira-kira kalau tidak ada air apa yang terjadi? Apa? Iya, kalau misalnya tidak ada air, kalau kita menyiram tanamannya bisa kering, mati ya. Kemudian kalau hewan, kalau tidak ada air, dia bisa kehausan, sama seperti manusia. Kalau tidak ada air, tidak bisa mandi. Kemudian kita juga tidak bisa minum ya, karena tidak ada air. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, dan kita semua makhluk hidup ini pasti membutuhkan air ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita air ya. Nah, kemudian juga anak-anak juga tidak boleh buang-buang air, harus menghemat air di rumah ya. Anak-anak bisa. Iya, jadi kalau misalnya anak-anak melihat misalnya mamanya lagi kasih mengalir air, kemudian sudah penuh, itu kita boleh kasih mati supaya airnya tidak tertumpah ya. Karena kalau tertumpah itu sama saja kita buang-buang air, kita tidak menghemat air ya. Padahal di luar sana banyak orang membutuhkan air bersih, tapi mereka tidak dapat, mereka tidak menemukan. Nah, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa minum, kita bisa menikmati air bersih. Nah, itu semua karena siapa? Tuhan. Iya, karena Tuhan. Oke, jadi bisa ya anak-anak? Bisa, Bunda. Itu dia materi kita yang pertama. Kita akan masuk ke materi kita yang kedua yang akan dipandu oleh Bunda Yurlin. Silakan Bunda Yurlin. Halo anak-anak. Halo Bunda Yurlin. Oke, nah sekarang kita mau masuk dalam pembelajaran kita yang kedua. Dan pembelajaran kita yang kedua, kita mau membuat susu pelangi. Wow. Kira-kira bagaimana ya susu pelangi itu? Kalian mau tahu? Mau Bunda. Oke, nah di sini Bunda ada sediakan apa ini? Piring. Ada piring. Kemudian Bunda sediakan apa ini? Susu. Susu. Kemudian kalau ini Warna makanannya, dan di sini ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Kemudian Bunda sediakan apa ini? Cotton Cotton bud. bud. Dan Bunda sediakan Sabun sabun sunlight. Nah, kita mau membuat percobaan ya. Iya Bunda. Oke. Jadi di sini Bunda akan menuangkan, ini adalah susu. Bunda akan tuangkan ke bawah.
Sudah itu Bunda akan menuangkan, ini adalah warna hijau, warna makanan warna hijau ya. Bunda akan tebalkan di sini, tuangkan. Kemudian warna kuning. Dan yang terakhir ada warna merah. Oke. Nah, sudah itu. Nah, ini adalah cotton bud. Nah, Bunda akan mencelupkan cotton bud ini ke dalam sunlight. Kira-kira kalian tahu apa yang terjadi nantinya? Apa ya kira-kira? Oke. Kita pakai satunya. Kira-kira apa yang terjadi? Wow, bagus sekali. Wow. Sekarang buat sini lagi. Wow. Iya. Dia berwarna-warna. Dia berwarna-warni, Bunda. Bunda akan pakai di sini lagi. Wow. Oke, kita ambil lagi ya. Wow. Oke. Wow. Bagus tidak? Bagus ya. Wow. Wow. Kok bisa berwarna-warni, Bunda? Karena kita campur dengan pewarna makanan, Bunda. Jadi seperti pelangi, Bunda ya, berwarna. Jadi seperti pelangi. Wow. Ada warna kuning, warna Ada hijau, warna kuning, warna merah. Wow. Oke, kita ambil lagi. Wow. Oke. Oke, jadi ini adalah pelangi susu pelangi. susu pelangi. Oke, nah kira-kira anak-anak tahu tidak kenapa jadi seperti ini? Belum tahu ya. Nah, sekarang Bunda akan jelaskan. Nah, susu ini dia itu mengandung lemak. Mengandung apa? Lemak. Dan pewarna makanan ini mengandung bahan dasarnya adalah air. Apa? Air. Dan sabun sunlight ini dia itu mengandung asam karena ada jeruk nipisnya. Jadi dia mengandung asam. Nah, lemak itu tidak bisa bersama menyatu dengan lemak ya, dengan asam ya. Makanya kalau kita menggunakan sabun ini, maka warna itu akan menjauh ya, karena itu menandakan itu adalah lemak-lemak, jadi dia akan menjauh kayak gini ya. Oke.
Jadi begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Iya Bunda. Bisa? Bisa Bunda. Oke, nah itu ada pembelajaran kita yang kedua. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita yang ketiga. Silakan Bunda. Oke, terima kasih Bunda Yurlin. Nah anak-anak, sekarang kita akan masuk di materi kita yang ketiga. Nah di materi kita yang ketiga ini kita akan belajar dari buku kreativitas. Nah sekarang ambil bukunya, buku kreativitas. Buka di halaman 11. Halaman 11. Buka halaman 11 ya. Buku kreativitas halaman 11. Nah, coba perhatikan gambarnya. Kira-kira lagi musim apa ini? Ada yang rintik-rintik. Musim hujan. Nah, ini adalah togar. Coba kira-kira anak tahu tidak kira-kira apa yang dibutuhkan togar ketika kehujanan? Payung. Iya, payung, betul sekali. Nah, di sini bagian atas ada tulisan tetapi masih ada yang putus-putus. Kita mau tebalkan dulu tulisan huruf yang putus-putus. Ada huruf A dan huruf U. Nah, sudah huruf A dan huruf U. Sekarang ikuti Bunda. Payung. 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 Nah, itu yang dibutuhkan togar ketika hujan. Nah, itu tugasnya di buku kreativitas. Menebalkan huruf yang putus-putus dan membaca kata yang ada di atasnya payung. Bisa? Nah, itu dia materi kita yang ketiga. Sekarang kita akan masuk di materi kita yang keempat yang akan dipandu oleh Bunda Seri. Silakan Bunda Seri. Oke, terima kasih Bunda Opi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi yang terakhir, materi yang keempat. Di sini Bunda mau bertanya kepada anak-anak semua. Kira-kira anak-anak sudah tahu tidak ya? Kegiatan apa saja yang membutuhkan air atau kegiatan apa yang dilakukan oleh manusia yang membutuhkan air? Nah, kira-kira apa semua ya? Mencuci, kemudian Menyiram menyiram tanaman, kemudian apa lagi? Untuk mandi, untuk masak, ya pastinya untuk diminum. Ada lagi nggak ya kebutuhan yang digunakan untuk manusia? Untuk apa ya? mencuci baju. Baju ya, dan masih banyak hal lagi yang digunakan manusia untuk menggunakan air. Nah, tapi Bunda mau kasih tahu, kalau kita menggunakan air itu harus berhemat, tidak boleh boros-boros saat menggunakan air. Jadi kita menggunakan air secukupnya, dan ketika kita minum air itu harus dihabiskan. Jangan menyisakan air dalam gelas ketika kita minum, supaya karena air itu adalah berkat dari Tuhan. Nah, jadi itu dia materi kita yang terakhir, mengenal apa saja kegiatan apa saja yang dibutuhkan manusia, yang dilakukan manusia yang membutuhkan air. Nah, sekarang kita menutup pembelajaran kita. Nanti kita mengucapkan doa bersama-sama. Kita ucapkan doa dan saya belajar. Let's pray together. Lord Jesus, thank you for bless us in our study today. In the name of Jesus, amen. Oke, sampai demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu besok di hari Rabu. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.